wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salve, salam merdeka belajar. Video ini adalah produk ekspos bukti karya program Sekolah Penggerak Angkatan 2 tingkat SMP Negeri 2 Nita, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Digitalisasi pendidikan SMP Negeri 2 Nita, solusi belajar dan berubah dalam implementasi kurikulum merdeka, oleh Maria Dayeni Danabanga SPD, guru anggota Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Nita. Di era Merdeka Belajar, salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Mendikbudristek adalah mendorong agar semua dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas, yang salah satunya adalah fasilitas digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, sarana belajar, serta dapat mengakses informasi yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perkembangan dunia pendidikan yang terjadi begitu pesat karena didukung dengan digitalisasi pendidikan memberikan kemudahan akses, sistem pelayanan berbasis digital, hingga pelayanan pembelajaran dengan beragam aplikasi. Inilah menjadi penting bagi para warga sekolah, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, perlu melek digital sehingga dapat menjadi bagian dari perubahan itu dari waktu ke waktu. Belajar dari praktik baik yang sudah dilakukan sekolah lain adalah salah satu indikasinya agar terus tumbuh dan berkembang dengan digital dunia pendidikan. Ini adalah SMP Negeri 2 Nita, tampakannya dengan menggunakan satelit Google Maps. Secara geografis kewilayahan, SMP Negeri 2 Nita berada di wilayah pegunungan Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Letak wilayahnya berada di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang berdampak kepada terhambatnya akses internet. Kenyataan ini justru menjadi tantangan menarik bagi kami tentang bagaimana melampaui keterbatasan agar dapat memberikan layanan bagi anak-anak Indonesia di wilayah pedalaman agar bisa mendapatkan akses pelayanan selaras anak-anak di wilayah potensial dalam berselancar melalui internet, bertumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari perubahan peradaban dunia dari waktu ke waktu sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih terdapat beberapa guru yang belum bisa mengelola komputer, terutama yang kelahiran 60-an hingga awal tahun 70-an. Terdapat banyak juga para guru yang bisa mengelola komputer dan mengakses internet, namun tidak memiliki laptop. Beberapa guru mencoba menggunakan Android untuk mengikuti perkembangan atau mengakses media pembelajaran, misalnya, namun terkendala signal internet yang tidak stabil di SMP Negeri 2 Nita. Banyak guru muda yang melek digital namun tidak memiliki laptop untuk mengelola pembelajaran ataupun administrasi pendidikan lainnya. Mencoba menggunakan sarana Android untuk mengakses media pembelajaran atau informasi penting terkait konten pembelajaran, namun berbenturan dengan signal internet yang sangat susah karena harus panjat ke atas pohon atau mencari tempat yang lebih tinggi, salah satu Android sebagai sumber signal dengan sistem hotspot. Pembelajaran dengan menggunakan media digital memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk para guru, terutama dalam menyajikan pembelajaran seperti menggunakan bahan paparan atau PPT, atau menonton video. Namun ini tidak dapat terlayani dengan baik karena keterbatasan hal yang disebutkan pada poin A dan B di atas. Menekan kebutuhan lain yang tidak begitu urgen agar bisa dimaksimalkan untuk pengadaan sarana digital dimaksud, hingga memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni semua guru dan tendik memiliki laptop, menjadi tantangan menarik dalam membuat skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan. Membangun komunikasi dengan semua warga satuan pendidikan SMP Negeri 2 Nita, yaitu para guru dan tenaga kependidikan, tentang pola solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut di atas. Sejak tahun 2021 mulai mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana BOS untuk pembelian laptop bagi para guru dengan pola bergilir. Dalam berbagai momen jika diundang dalam kegiatan pemerintah, selalu berusaha mengkomunikasikan kebutuhan terkait kekurangan sumber daya digital, hingga akhirnya sempat mendapatkan bantuan 1 unit laptop, 1 unit LCD, dan 1 unit komputer dengan kapasitas besar yang dalam prosesnya sangat membantu untuk terlaksananya asesmen berbasis CBT atau Computer Based Test.
Saat ini SMP Negeri Duanita telah mengantongi 11 laptop yang tersebar di tangan para guru dan 3 unit LCD untuk terlaksananya aktivitas pembelajaran berbasis digital. Terkait WiFi Ubiku yang tidak bisa berfungsi maksimal, maka langkah real adalah dengan mencoba membeli sistem CBT untuk kegiatan ujian kenaikan kelas 7 dan 8. Hal ini dimaksudkan untuk bisa menekan biaya ATK yang biasanya banyak terpakai untuk kegiatan ujian. Ketersediaan layanan jaringan internet, laptop, dan 15 unit Chromebook di laboratorium komputer adalah aset yang dapat digunakan para guru untuk mengakses PMM dalam meningkatkan kompetensi mereka ataupun untuk mengunduh perangkat-perangkat pembelajaran yang penting bagi para guru. Banyak guru yang sudah mulai familiar dengan penggunaan media digital dalam pembelajaran. Beberapa di antaranya terlihat memiliki semangat untuk perubahan. Ini juga bagian dari dampak supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga para guru dipacu untuk memaksimalkan aset digital yang ada di sekolah. Peserta didik diberikan tugas-tugas proyek untuk menghasilkan tugas proyek dalam bentuk video, menyelesaikan tugas dalam bentuk makalah atau laporan dengan aplikasi Word, mengelola Canva dan lain-lain, baik dengan menggunakan Android maupun dengan menggunakan Chromebook yang tersedia di Laboratorium Komputer SMP Negeri Duanita. Digitalisasi sekolah menjadi proses menghantarkan satuan pendidikan untuk bisa berkembang sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan roh merdeka belajar yang diusung. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Salah satunya adalah perubahan yang begitu besar dalam bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi, sehingga menjadi bagian dari perubahan adalah tanggung jawab segenap stakeholder. Jatuh bangun adalah bagian dari fenomenanya. Untuk melek digital, ini adalah tantangan kita bersama. Tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan dan kerja keras. Menghadapi orang yang oposisi dan apatis terhadap perubahan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan dengan memaksa, namun terus bergerak dan mencapai perubahan. Perlahan tapi pasti, para pihak akan merasa yakin untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Peserta didik kita adalah generasi digital. Mereka paham tentang banyak hal, namun mereka hadir sebagai pribadi yang masih membutuhkan tuntunan. Betapa untuk tujuan ini, para guru akan dapat berperan maksimal dalam memfasilitasi proses belajar dalam diri setiap anak didik dengan menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan dunia mereka, dunia digital. Peserta didik kita adalah generasi digital. Mereka paham tentang banyak hal, namun mereka hadir sebagai pribadi yang masih membutuhkan tuntunan. Betapa untuk tujuan ini, para guru akan dapat berperan maksimal dalam memfasilitasi proses belajar dalam diri setiap anak didik dengan menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan dunia mereka, dunia digital.